Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri Slawati dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Jumlah Uang Beredar di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Rina Putri dengan NIM belakang 0069. Yang kedua saya sendiri, Arvinda Ramadhani dengan NIM belakang 0072. Yang ketiga ada Ulfa Ramadiani Ningrum dengan NIM belakang 0078. Dan yang terakhir ada Eko Puji Lestari dengan NIM belakang 0093. Latar belakang. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun adalah melalui perkembangan sektor keuangan. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila sudah terpenuhi kebutuhan untuk mengonsumsi barang dan jasa. Untuk mengonsumsi barang dan jasa, masyarakat membutuhkan uang secara tunai. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka kegiatan ekonomi akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, jumlah uang beredar perlu diatur agar sesuai kapasitas ekonomi. Jumlah uang beredar teramat penting karena peranannya sebagai alat transaksi penggerak perekonomian. Besar kecilnya jumlah uang beredar akan mempengaruhi daya beli real masyarakat dan juga tersedianya komoditi kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya terdapat rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah sendiri terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimana perkembangan jumlah uang beredar dalam 10 tahun terakhir, dan yang kedua, bagaimana perkembangan jenis-jenis uang beredar dalam 10 tahun terakhir. Untuk tujuannya sendiri, yaitu terdapat 2 poin, yakni yang pertama, untuk memberikan informasi tentang jumlah uang beredar dalam 10 tahun terakhir, dan yang kedua, untuk memberikan informasi tentang perkembangan jenis-jenis uang beredar dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, nilai jenis-jenis jumlah uang beredar dalam miliar rupiah di Indonesia tahun 2013 hingga 2022. Untuk keterangan yang pertama, yaitu uang kartal di luar Bank Umum dan BPR, yakni pada tahun 2013 hingga 2022 mengalami kenaikan. Lalu untuk keterangan yang kedua, yaitu giro rupiah pada tahun 2013 hingga 2022 juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, untuk keterangan yang ketiga, yaitu simpanan berjangka rupiah dan falas tahun 2013 hingga 2022 juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, keterangan yang keempat, yaitu tabungan lainnya atau rupiah dan falas pada tahun 2013 hingga 2022 juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, keterangan giro falas pada tahun 2013 hingga 2022 juga mengalami kenaikan. Yang terakhir, keterangan surat berharga selain saham pada tahun 2013 hingga 2022 juga mengalami kenaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eko Puji. Definisi jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar menurut Raharja dan Manurung adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang yang beredar dalam arti sempit adalah jumlah uang yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Raharja dan Manurung mengatakan bahwa secara teknis uang yang beredar merupakan uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Selain itu, perkembangan jumlah uang beredar
mencerminkan perkembangan perekonomian serta perekonomian yang tumbuh dan berkembang, menyebabkan jumlah uang beredar juga bertambah. Apabila perekonomian semakin maju, porsi penggunaan uang kartal atau uang kertas dan logam semakin sedikit, maka akan diganti uang giral. Perekonomian semakin maju, komposisi MI dalam peredaran uang semakin kecil, sebab uang kuasi semakin besar. Menurut www.bi.go.id, Bank Indonesia mendefinisikan uang beredar dalam arti sempit atau MI, dan dalam arti luas M2. M1 meliputi uang kartal yang dipegang oleh masyarakat dan uang giral, sedangkan M2 meliputi M1 uang kuasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang memiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Jenis-jenis uang beredar dibagi menjadi dua, yaitu M1 dan M2. Nah, M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral. M2 terdiri dari uang kuasi dan surat berharga. Uang kartal menurut Bank Indonesia merupakan uang yang dipegang dan digunakan masyarakat. Uang yang digunakan untuk pembayaran tunai dalam perekonomian yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Selanjutnya ada uang giral. Menurut Bank Indonesia, uang giral adalah uang yang tidak dipegang masyarakat secara langsung. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum berupa rekening. Bank Umum tidak diberikan kuasa dalam pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas. Uang giral atau uang bank disebut juga rekening koran. Uang kuasi adalah uang yang tidak bisa digunakan setiap saat karena sifatnya tidak likuid dan penggunaannya terikat oleh waktu. Nah, surat berharga. Kriteria surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter yakni diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Bank Negara Republik Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar yaitu 1. Kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menambah peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil. Yang ketiga, selera konsumen terhadap suatu barang. Semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut akan terdorong naik dan sebaliknya. Yang keempat, Bank Umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Yang kelima, tingkat pendapatan masyarakat. Yang keenam, tingkat suku bunga bank. Yang ketujuh, kebijakan kredit dan dari pemerintah. Yang delapan adalah harga barang. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pergerakan jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan tren yang naik drastis. Kemudian ada gambar pergerakan jenis-jenis uang beredar di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Bisa dilihat pada gambar grafik di atas menunjukkan bahwa uang kartal di luar Bank Umum dan BPR pada tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 19%. Kemudian giro rupiah pada grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 30%. Simpanan berjangka dalam kurung rupiah dan falas juga mengalami kenaikan di tahun 2013 hingga tahun 2022 sebesar 80%. Sedangkan tabungan lainnya dalam kurung rupiah dan falas pada tahun 2013 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 85%. Pada tahun 2013 hingga tahun 2022, giro falas juga mengalami kenaikan sebesar 90%. Kemudian surat berharga selain saham juga mengalami kenaikan di tahun yang sama sebesar 100%. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah pentingnya peranan uang menyebabkan perlunya mempelajari perkembangan serta perilakunya dalam suatu perekonomian.
Jumlah uang beredar yang terlalu banyak dapat mendorong kenaikan harga barang-barang secara umum atau inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka kegiatan ekonomi akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, jumlah uang beredar perlu diatur agar sesuai kapasitas ekonomi. Secara keseluruhan, objek penelitian jumlah uang beredar dalam grafik menunjukkan bahwa nilai jumlah uang beredar dan nilai jenis uang beredar mulai tahun 2013 hingga tahun 2022 selalu mengalami kenaikan sehingga tidak terjadi penurunan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Dadah.